Dua penyeleweng pupuk bersubsidi ditangkap polisi Direktorat Kriminal Khusus Polda Lampung Selasa siang. Tersangka berinisial DD, seorang pemilik kios pupuk di Kelurahan Jaya Asri, Kecamatan Metro Kibang, Lampung Timur, dan IS, distributor pupuk wilayah Natar, Lampung Selatan. Polisi menyita 8,7 ton pupuk bersubsidi jenis urea. Pupuk bersubsidi seharusnya untuk petani dalam data RDKK di Natar, Lampung Selatan, sesuai wilayah kerja distributor IS. Namun oleh tersangka, pupuk malah dijual ke Lampung Timur. Harga resmi pupuk bersubsidi jenis urea adalah Rp112.000 per karung, isi 50 kg. Namun pupuk itu oleh tersangka IS dijual ke kios DD dengan harga Rp150.000 per karung. Oleh tersangka DD, pupuk dijual ke petani Rp190.000 per karung. Untuk subsidi ke Lampung Selatan wilayah Natar. Dari kios pupuk Bintang Jaya atau pengecer resmi pupuk urea bersubsidi di Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, yang mana pupuk tersebut dijual di atas harga net yang bersubsidi yang seharusnya Rp112.000 dijual dengan harga Rp150.000 sampai dengan Rp160.000 per karung. Penyelewengan pupuk bersubsidi berjalan lancar karena tersangka membuat laporan fiktif realisasi pendistribusian pupuk bersubsidi. Meski dijual di atas harga resmi, namun pupuk dari kedua tersangka laris dibeli petani karena harganya lebih murah dibanding pupuk non-subsidi yang harganya lebih dari Rp600.000 per karung. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Harga getah karet saat ini terus merangkak naik. Selasa siang harga getah karet di tingkat pelapak Rp9.000 per kilogram. Harga ini lebih tinggi dibanding pada bulan lalu di bawah Rp6.000 per kilogram. Salah satunya terpantau di lapak getah karet milik Edi Mulyono di Kampung Umpu Bakti, Kecamatan Belambangan Umpu, Waikanan. Naik, selalu naik terus. Petani mintanya terus naik. Hari ini jual dapat berapa Pak kita Pak? Ya. Jual berapa kilo hari ini Pak? Hari ini 51. Jualnya berapa kali sehari sih Pak? Jualnya Pak? Ya 1 minggu sekali. Sekali Pak ya. Jadi perbandingannya berapa Pak kalau dulu sebelum naik sama sekarang ini Pak? Ya perbandingannya jauh lah. Waktu itu cuma 4.000, 5.000. Sekarang sampai 9 lebih. 9 lebih sekarang ya kan harganya. Naiknya harga getah karet disambut senang para petani. Dengan harga Rp9.000 per kilogram, para petani bisa menutup kerugian pada panen sebelumnya. Rangsur meskipun 100-200 selalu naik. Meskipun kadang-kadang terlalu sering turun, tapi dibantu kadang naik lagi seperti itu. Berapa sekarang harganya Bang? Kalau untuk mingguan sekarang berkisar antara 9.000 sampai 10.000. Kalau untuk tertinggi kita sesuaikan dengan kondisi barangnya ya. Terkadang kita ngambil di kelompok itu sampai 11.500 seperti itu. Para petani meminta pemerintah menjaga kestabilan harga getah karet. Jika harganya di bawah Rp9.000 per kilogram, mereka terancam rugi. Sebab harga pupuk, obat-obatan, dan biaya angkut hasil pertanian sudah ganti harga lebih mahal. Misalnya saja harga pupuk non-subsidi yang kini tembus di atas Rp800.000 per karung. Padahal tahun lalu masih sekitar Rp600.000-an per karung. Petani menganggap harga pupuk itu bukan naik, melainkan ganti harga. Ardio Haba melaporkan dari Waikanan. Penyebab tabrakan dua kereta api batubara rangkaian panjang atau babaranjang di Stasiun Rengas, Kecamatan Bekri, Lampung Tengah diselidiki oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Penyelidikan dengan melakukan ke TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi, baik dari pejabat PT KAI Lampung, masinis hingga pengatur lalu lintas kereta api.
Humas PT KAI Regional 4 Tanjung Karang, Jaka Jarkasih mengatakan kesimpulan penyelidikan akan diumumkan oleh petugas dari KNKT dan Kementerian Perhubungan. Sejauh ini kewenangan pihaknya hanya sebatas mengevakuasi bangkai kereta api yang bertabrakan supaya rel bisa kembali dilalui kereta api. Jadi kalau untuk investigasi ya, termasuk hasilnya nanti ada tim khusus dari KNKT juga dari tim Direktorat Keselamatan. Ya. Jadi kita hanya fokus di evakuasi aja. Tunggu aja prosesnya. Artinya belum ada, itu memang kesalahan petugas kita atau seperti apa Pak Jaka? Belum tahu nanti. Belum diketahui ya. Artinya belum selesai penyelidikannya ya. Selasa pagi lalu lintas kereta api dari Lampung ke Sumatera Selatan maupun sebaliknya sudah kembali normal. Ini berlaku untuk kereta penumpang dan kereta Babaranjang. Belasan gerbong yang sebelumnya menutupi lintasan telah disingkirkan dari rel, namun masih berada di sekitar TKP. Jeffrey Arifin melaporkan dari Lampung Tengah. Satu dari 4 korban tabrakan kereta api batubara rangkaian panjang atau Babaranjang di Lampung Tengah masih dirawat di Rumah Sakit Urip Sumoharjo, Bandar Lampung, Selasa siang. Pasien bernama Wahono, asisten masinis kereta api Babaranjang yang dari arah Bandar Lampung menuju Sumatera Selatan. Wahono menderita luka di kepala dan menjalani operasi medis. 3 pasien lainnya sudah diperbolehkan pulang oleh dokter. Mereka adalah 2 masinis bernama Ardi dan Firmansyah dan seorang asisten masinis bernama Roy Nurdin. Dirawat berapa Bu? Yang dirawat saat ini tinggal Tuan L. Pasien ini dirawat dengan dokter Yunus Beda Saraf karena ada luka pada kepala dan sudah dilakukan tindakan operasi pembersihan. Saat ini kondisi pasien masih dalam observasi karena masih ada efek obat khususnya post operasi. Tapi kondisi mereka nggak parah ya Bu ya? Terkait penyelidikan penyebab tabrakan 2 kereta api Babaranjang di Lampung Tengah, Polda Lampung ikut turun tangan. Pihaknya telah memeriksa 9 saksi. Sejauh ini penyebab tabrakan 2 kereta Babaranjang belum dapat disimpulkan. Polisi akan memintai keterangan saksi kunci pada tabrakan itu, yakni masinis dan asisten masinis yang kini masih sakit. Dari pemeriksaan tersebut kami sudah melakukan suatu interogasi ya. Ada sekitar 9 orang yang kita lakukan interogasi awal. Di antaranya itu adalah kepala stasiun, kemudian PPKA dan lain sebagainya. Ada beberapa saksi yang ada. Namun dari kesemuanya itu tentu ada saksi kunci adalah tentunya di sini adalah para masinis dan juga asisten. Nah, tentu upaya kami mengupayakan bagaimana melakukan penyelamatan daripada korban ini yang diutamakan, dan saat ini keempat korban tersebut dalam keadaan stabil dan nanti akan secara. Tabrakan 2 kereta api Babaranjang terjadi di Stasiun Rengas, Kecamatan Bekri, Lampung Tengah pada Senin pagi. Tabrakan karena 2 kereta tersebut masuk di jalur yang sama. Akibat kejadian itu, belasan gerbong kereta terpental keluar rel dan menutupi lintasan kereta api rute Lampung ke Sumatera Selatan. Aris Susanto melaporkan dari Bandar Lampung.